Oke, halo semuanya. Jadi, kali ini saya akan melakukan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan editing video menggunakan aplikasi yang cukup umum digunakan oleh orang untuk editing, yaitu Adobe Premiere Pro, dan kita menggunakan seri 2021 yang mungkin ini bukan versi terbaru, namun bisa kita gunakan untuk melakukan editing karena dalam menggunakan aplikasi ini saya mencoba searching aplikasi yang memang gratis gitu ya, yang kita cari di internet, maka kita ketemukan ada Premiere Pro. Nanti mungkin akan saya coba share linknya agar teman-teman juga bisa mendownload dan menginstal aplikasi ini. Oke, jadi eh, ini mungkin sebuah contoh project editing di mana saya melakukan recording untuk video game gitu ya. Ini salah satu game yang cukup populer yaitu Don't Starve, dan dalam video ini kita akan melakukan sedikit editing yang cukup sederhana, di mana ini merupakan editing yang umum digunakan untuk YouTuber, yang mana YouTuber yang melakukan streaming seperti itu dia melakukan recording video dan juga menggabungkan audio yang dia rekam supaya pada akhirnya dia bisa mix antara audio dan videonya seperti itu. Namun mungkin bagi kebanyakan orang akan sedikit kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, terutama bagi newbie ataupun beginner, karena memang secara interface agak sedikit sulit untuk dikenali karena dari penggunaan interface-nya yang memang belum terbiasa pasti akan kebingungan apa yang harus dilakukan ketika misalkan harus menempatkan video pada time frame, dan juga bagaimana harus membuat settingan audio ketika kita memix lebih dari satu jenis audio seperti itu. Karena biasanya pada sebuah editing video, terutama untuk eh, sekelas uploading ke YouTube, mungkin teman-teman yang ingin mencari viewer agar mendapatkan revenue, ya ini salah satu cara agar kita bisa mendapatkan konten-konten yang nanti akan diminati oleh para viewer kita. Sehingga aplikasi yang satu ini adalah aplikasi yang sangat basic untuk kita kenali dan harus kita pelajari seperti itu. Nah, mungkin dari hal yang paling basic seperti itu ya. Ini adalah aplikasi Adobe Premiere Pro. Jadi ketika saya mencoba untuk menggunakan aplikasi ini, maka pertama kali adalah saya harus menginput video-video ataupun konten yang akan saya masukkan ke dalam uh, editing video saya seperti itu. Nah, dalam hal ini di sini sudah terlihat bahwa saya memasukkan Don't Starve. Ini satu full record yang memang sebenarnya tidak terlalu banyak saya edit seperti itu, karena ini satu full video yang saya rekam ketika saya melakukan permainan game ini. Dan mungkin yang agak sedikit sulit adalah ketika saya mencoba untuk mengedit audio, karena memang recorder audio yang saya gunakan pada saat ini sebelumnya itu memang sedikit ngaco gitu ya. Artinya ada kejanggalan-kejanggalan ataupun audio yang terekam cukup cacat seperti itu, sehingga ketika direkam maka akan harus kita edit seperti itu. Nah, memang di sini saya tidak memasukkan intro apapun. Mungkin nanti dalam video-video berikutnya akan saya coba masukkan intro ke dalam video saya sehingga memang terlihat lebih menarik. Nah, kalau di sini kita sudah lihat bahwa memang dalam satu interface editing video yang kita lihat ini memang satu interface yang pada umumnya bisa kita lihat juga pada interface editing video di handphone, pada Android smartphone Anda semuanya, di mana kita bisa memasukkan ini ada V3, V2, V1, A1, A2, A3 sampai dengan A4 seperti itu. Nah, jadi ini salah satu media yang dapat kita gunakan ketika kita ingin memasukkan konten. Kita bisa memasukkan lebih dari satu konten video dan juga audio seperti itu, sehingga kita bisa mix apakah itu suara dari streamernya ataupun suara untuk pendukung, misalkan kita ingin menggunakan musik seperti itu. Dan kalau video kita bisa menggunakan lebih dari satu, itu salah satunya adalah untuk misalkan kita memberikan apa namanya, masking pada video tersebut. Nah, jadi ketika pertama kali kita mungkin akan masukkan pada menu file, yaitu new project seperti itu ya.
Ini mungkin izin saya coba buat kembali, nanti akan saya buka kembali file konten ini. Jadi kita buka new project seperti itu. Nah, selanjutnya kita beri nama misalkan untitled 12 seperti itu. Oke. Untuk kita bisa memulai project yang baru, maka kita akan close project terlebih dahulu. Lanjut kita buka new project seperti itu untuk membuka halaman yang baru seperti itu ya. Ini saya mungkin menamainya dengan nama file yang cukup random karena saya lupa ternyata kali saya memberikan nomor file seperti apa. Nah, jadi di interface ini kita bisa lihat ada beberapa bagian di mana nanti akan kita isi dengan media ataupun konten dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kita coba masukkan seperti itu, import. Dalam hal ini kita masukkan salah satu video. Oke, sebentar ya. Kita masukkan video Don't Starve kita yang sudah kita rekam. Kita rekam menggunakan Oke, kita merekamnya menggunakan bawaan daripada Windows sendiri, yaitu Xbox Live Recording. Ini ketika kita rekam memang ada sedikit kesulitan karena ketika kita mengubah size daripada Windows itu sendiri, ini kadang-kadang dari si Windows ataupun dari si recordernya sendiri suka terhenti seperti itu ya, sehingga kendala yang ditemukan adalah kita terhenti melakukan perekaman pada saat kita sudah cukup jauh merekam video seperti itu. Ini adalah satu case di mana saya pada saat merekam itu terpotong seperti itu ya. Padahal saya cukup lama bermain, namun ketika saya lihat pada beberapa menit kemudian ternyata sudah terpotong seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Jadi di sini saya akan memasukkan Don't Starve sebagai salah satu media kita seperti itu ya. Nah, jadi dari konten ini kita langsung masukkan ke bagian ini. Nah, memang dari video ini itu terdapat audio dari gamenya sendiri, maka kita akan biarkan nanti sebagai salah satu audio yang akan menjadi bagian dari video ini. Selanjutnya kita juga melakukan import untuk audio seperti itu ya. Kita import. Nah, selanjutnya kita masukkan recording audionya ke sini. Kita masukkan ke audio 2 seperti itu ya. Nah, jadi memang di sini kita perlu mengimport terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah dalam melakukan editing. Jadi di sini ada satu tempat di mana semua yang kita import akan dapat kita mudah pindahkan ke interface yang di sebelah kanan ini. Ini adalah interface untuk penggabungan semua media dan juga bagaimana starting daripada masing-masing konten yang nanti akan menjadi alur video yang Anda buat sekalian seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membuat audionya memang terlihat lebih awal seperti itu, karena ketika nanti saya memulai game ini tentu nanti perlu saya sisipkan suatu intro seperti itu ya, intro video. Nah, nanti ketika game sudah dimulai maka ini adalah starting daripada game tersebut. Nah, kalau misalkan kita klik double maka akan muncul satu display apabila kita ingin trial video tersebut seperti itu ya. Oke. Ini sepertinya belum memasukkan audionya karena ini ketika kita play akan memainkan secara satu persatu. Namun kalau kita play dari interface yang sebelah kanan, ini akan memplay secara sekaligus dari semua konten tersebut seperti itu. Memang terlihatnya sedikit kompleks, namun apabila kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, kenyataannya adalah ini adalah aplikasi yang paling bermanfaat gitu ya, ataupun paling dapat menyesuaikan kebutuhan kita dalam melakukan editing video seperti itu. Oke. Jadi ini sedikit jauh ya. Jadi untuk bisa lebih mudah dalam
mengatur jarak daripada audio video ini, memang kita perlu membuat zoom in ataupun zoom out dari video tersebut ataupun konten tersebut, sehingga pada saat kita play akan terlihat lebih mudah ataupun lebih smooth dalam memajukan atau memundurkan daripada konten tersebut, seperti itu ya. Oke, dari sini kita dapat satu ini ya, apa namanya, sudah kita mulai dalam menyesuaikan posisi audio dan video tersebut. Di sini saya sudah melakukan record secara terpisah, namun ini sebenarnya dalam satu laptop seperti itu ya, dimana audio dan videonya itu kita rekam secara bersamaan, namun dengan harapan saya bisa melakukan editing yang lebih sempurna, maka saya harus memisahkan antara recording video dan audio, sehingga disitulah nanti kita dapatkan kemudahan untuk melakukan mixing audio video tersebut. Oke, ini secara kurang lebih ya dalam melakukan editing. Jadi ketika kita sudah masuk dalam editing tersebut, mungkin nanti kita akan mulai testing bagaimana hasilnya seperti itu. Dalam testing ini kita bisa lihat, mungkin saya kasih contoh bahwa di rekaman awal itu sebenarnya terdengar kurang nyaring ataupun kurang baik ya, seperti itu ya. Nah, suaranya sedikit kecil, namun tiba-tiba suaranya cukup besar seperti itu, sehingga akan terdengar cukup jelek. Ya ini mungkin adalah satu faktor hardware ataupun bagian dari kelemahan mic recording yang saya gunakan sebelumnya. Dan sekarang saya sudah menggunakan mic recording yang cukup bagus, jadi mungkin tidak perlu menggunakan hal ini seperti itu untuk menyesuaikan audio. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa melakukan editing. Sebentar ya, kita cek di audio. Oke. Nah, jadi di sini ada audio track mixer seperti itu. Dalam audio track mixer ini kita bisa menyesuaikan. Kita coba cek lagi. Oke. Jadi di sini kelihatan ada audio 1, audio 2 yang terplay ketika kita memainkan video ini. Dimana audio 2 adalah audio yang merupakan inputan dari suara saya, dan audio 1 adalah audio yang langsung dari video yang kita rekam seperti itu ya. Nah, di sini ada kejanggalannya. Kita bisa lihat ketika kita memplay audionya, memang kelihatannya cenderung lebih rendah volumenya pada saat di awal seperti itu ya. Jadi ada suara yang tidak tertangkap secara jernih di awal, sehingga ini kedengarannya sangat jelek. Maka kita akan coba editing. Di sini kita menggunakan Razor seperti itu ya. Ini ada contoh Razor tool. Ini adalah satu tool untuk kita memotong daripada audio yang kita lihat ataupun kita tangkap, yang kita masukkan ke sini, sehingga dia bisa terpisah daripada satu satuan yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan seperti itu ya, konten audio ataupun video tersebut ke bagian slot yang ada di sini. Nah, sebagai contoh ini saya pindahkan di bawah. Nah, di sini saya bisa mulai melakukan editing untuk audio secara satu persatu. Oke, suara cukup jelek. Oke, kita coba edit bagian yang di sini, dimana kita ingin adanya satu harmonisasi audio supaya ini kedengarannya lebih bagus seperti itu ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi sebelumnya ini belum maksimal ya, seperti itu. Dia ada di posisi 0 ketika kita mainkan tadi. Jadi di sini kita masih bisa maksimalkan itu sampai dengan angka 15 seperti yang teman-teman bisa lihat. Tadi saya coba naikkan lagi. Ini bukan scrolling ya. Oh, ini bisa di scroll. Nah, ini kita scroll sampai dengan angka 15, maka audionya Hello and welcome to the Gaming Lab, and this is our first review on Doorstop. Oke. Jadi di sini ada satu penyesuaian yang sudah saya lakukan, yaitu suara awal saya naikkan jadi beberapa desibel, yaitu 15 desibel, sehingga tidak terdengar terlalu jelek ya. Mungkin
memang secara editing masih sangat jelek, tapi ini adalah salah satu tutorial supaya teman-teman bisa melakukan penyempurnaan terhadap konten yang teman-teman rekam seperti ya. Jadi ini adalah salah satu basic tutorial agar kita bisa melakukan editing dan memahami interface-interface yang ada di sini. Jadi di sini ada beberapa seperti itu ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah razor tool dan selection tool ini, di mana kita akan melakukan berbagai macam pemotongan dan juga penyambungan kembali dari konten-konten video yang sudah kita lakukan, sehingga terlihatnya lebih sempurna pada saat kita melakukan ekspor daripada video tersebut. Nah, ini videonya cukup panjang seperti itu. Kalau kita cek ini mungkin sampai dengan hampir dengan 1 jam seperti ya. Mungkin 1 jam lebih sedikit seperti itu. Nah, ini salah satu tutorial. Nah, kalau kita lihat di sini, ini audionya, videonya sudah selesai seperti yang saya bilang tadi. Ada satu momen ketika saya merekam namun terputus seperti itu ya, sehingga audionya masih jalan terekam dan kita memiliki satu time frame yang ini sebenarnya tidak tergunakan karena ini audio yang hanya terekam sendiri seperti ya. Maka kita akan delete bagian dari audio ini, maka secara ending akan selesai ataupun sama seperti itu ya, sehingga kita bisa merekam ini dengan finishing yang sama antara audio dan video seperti itu. Nah, ini secara basic tutorial yang tidak terlalu banyak melakukan editing, namun kita cukup merekam video dan audio agar teman-teman bisa untuk mengupload video ke YouTube untuk streamer gaming seperti itu ya. Nah, jadi secara basic tadi sudah kita kenali beberapa interface yang ada di sini. Nah, ketika kita sudah selesai dalam melakukan editing, maka kita langsung melakukan export media seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih kita merender audionya sebagainya, dan nanti akan juga merender videonya sampai dengan selesai. Mungkin butuh waktu yang cukup lama seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan rendering ini tentu butuh kesabaran. Kalau memang speknya cukup bagus, maka akan selesai dalam waktu yang cukup cepat ya. Dan ini adalah alternatif yang paling cepat apabila teman-teman ingin melakukan rendering video, karena dalam menggunakan Android mungkin teman-teman lebih cocok menggunakan YouTube Short untuk diupload, karena untuk video-video yang durasi yang cukup panjang akan sangat berat. Dan saya pernah mencoba untuk melakukannya di Android, itu kadang-kadang seringkali ini ya gagal seperti itu, karena kita menunggu cukup lama, namun mungkin kita running in background dan kita mencoba melakukan hal lain dan itu crash, atau kita terlalu banyak beban yang kita gunakan ataupun aplikasi-aplikasi tertentu seperti itu, ataupun kadang kita diamkan, mungkin akan ada sedikit masalah terutama untuk aplikasi tertentu seperti itu ya. Oke, jadi nanti seterusnya apabila sudah selesai maka akan tampil seperti video project saya sebelumnya seperti itu ya. Oke, sekian tutorial basic dari saya yang ini cukup dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam melakukan editing video secara basic. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana tutorial melakukan editing, silahkan nanti cek video-video lainnya agar kita terus melakukan tutorial-tutorial atau membuat tutorial baru terkait dengan menggunakan Adobe Premiere Pro seperti itu ya. Sekian, see you guys.